Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yektir Harjanti akan meresum kegiatan belajar 8 dengan judul Penilaian dalam Kurikulum 2013. Penilaian dalam pendidikan itu adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik, yaitu yang mencakup penilaian autentik, penilaian diri, penilaian portofolio, ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, ujian tingkat kompetensi, ujian mutu tingkat kompetensi, ujian nasional, dan ujian sekolah atau ujian madrasah. Mengacu pada Permendikbud nomor 66 tahun 2013, standar penilaian pendidikan itu bertujuan untuk menjamin yang pertama adalah perencanaan penilaian peserta didik sesuai dengan kompetensi yang akan dicapai dan berdasarkan prinsip-prinsip penilaian. Yang kedua yaitu untuk menjamin pelaksanaan penilaian peserta didik secara profesional, terbuka, edukatif, efektif, efisien, dan sesuai dengan konteks sosial budaya. Yang ketiga yaitu untuk menjamin hasil penilaian peserta didik secara objektif, akuntabel, dan informatif. Penilaian pendidikan pada pendidikan dasar dan menengah itu terdiri dari 3, yaitu penilaian hasil belajar oleh pendidik, penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan, dan penilaian hasil belajar oleh pemerintah. Berikutnya adalah pendekatan penilaian hasil belajar. Penilaian belajar pada kurikulum 2013 itu menggunakan pendekatan penilaian acuan patokan dan ketuntasan belajar. Penilaian acuan patokan itu artinya bahwa semua kompetensi perlu dinilai dengan menggunakan acuan patokan berdasarkan pada indikator hasil belajar. Sekolah biasanya menetapkan acuan patokan sesuai dengan kondisi dan kebutuhannya. Sedangkan untuk ketuntasan belajar itu ditentukan dengan kriteria minimal ideal. Berikutnya adalah prinsip-prinsip penilaian. Prinsip penilaian itu ada 6, yaitu objektif, terpadu, ekonomis, transparan, akuntabel, dan edukatif. Yang terakhir yang saya bahas adalah kriteria ketuntasan minimal atau KKM. KKM itu ditentukan oleh satuan pendidikan mengacu pada standar kompetensi lulusan atau SKL. Jadi dalam kurikulum 2013 yang diatur dalam Permendikbud nomor 54 tahun 2013 harus dengan mempertimbangkan karakteristik peserta didik, karakteristik mata pelajaran, dan kondisi satuan pendidikan. Jadi KKM itu dirumuskan setidaknya dengan memperhatikan 3 aspek, yaitu yang pertama adalah aspek karakteristik materi, yang kedua adalah aspek kualitas peserta didik, yang ketiga adalah aspek guru dan daya dukung. Sedangkan bagaimana cara menentukan KKM dan interval dan bagaimana rumusnya saya tampilkan seperti berikut ini. Setelah memahami materi kegiatan belajar 8 tentang penilaian dalam kurikulum 2013, sekarang saya sudah mulai memahami bagaimana konsep penilaian, bagaimana pendekatan penilaian hasil belajar, apa prinsip-prinsip dalam penilaian, dan bagaimana cara membuat rumusan kriteria ketuntasan minimal. Demikian resum KB8 dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.